Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojariani, NIM 2130201129, kelas PGMI 6. Judul materi yang akan saya jelaskan, adaptasi tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan, perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Pengertian adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dilansir dari Think Trees, adaptasi tumbuhan adalah fitur khusus tumbuhan yang memungkinkannya hidup dengan cara menyesuaikan dirinya lingkungan tertentu. Adapun ciri-ciri tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili. Kaktus memiliki lebih dari 2000 varietas dengan berbagai warna dan bentuk. Habitat alami kaktus adalah di gurun atau padang pasir. Kaktus memiliki keunikan yaitu dalam hidup dan tumbuh tanpa air dalam waktu yang sangat lama. Sehingga tumbuhan ini akan banyak ditemui di daerah kering seperti gurun atau padang pasir. Nah, selanjutnya ada juga perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yakni alami tanpa buatan manusia dan buatan dengan bantuan manusia. Pembiakan vegetatif secara alamiah penggunaan biji apomiktik. Biji apomiktik dibentuk langsung dari sel diploid yang mungkin terjadi dari sel induk megasporose yang belum mengalami meiosis sempurna atau dari sel-sel jaringan ovuler. 2. Pembiakan vegetatif secara buatan. Membumbun dalam tanah merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang dapat pula terjadi secara alamiah. Bagian tepi atau ujung batang yang termulai cenderung berakar bila bersentuhan dengan tanah, karena bagian vegetatif ini masih berhubungan dengan adanya mendapat makanan dari induknya. Adapun perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pembiakan generatif, reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, baik tumbuhan ataupun hewan. Dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pertumbuhan. Pembuahan merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses dari peleburan serbuk sari dan putik. Perkembangbiakan generatif hanya dapat terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi, yaitu makhluk hidup seperti yang memiliki alat kelamin yang jelas sehingga bisa ditentukan mana jantan dan mana betina. Ada juga organisme yang punya dua alat kelamin pada satu tubuh sehingga dapat melakukan perkawinan sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.